Pemirsa, selebgram Fuji Utami atau yang dikenal dengan Fuji An namanya tengah diperbincangkan. Mantan kekasih Thorik Halilintar itu mendadak menjadi ramai lantaran aksinya merayu Ganjar Pranowo capres nomor urut 3. Saya mau nanya dong Pak, Bapak tahu nggak bedanya Bapak sama internet apa? Apa tuh? Kalau internet itu 4G, kalau Bapak itu 4Me. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu mendekati calon presiden Ganjar Pranowo dan membuat konten gombal. Bapak, saya mau nanya dong Pak. Bapak tahu nggak bedanya Bapak sama internet apa? Apa tuh? Kalau internet itu 4G, kalau Bapak itu 4Me. Ungkap Fuji malu-malu. Salfok tiba-tiba ada Fuji bareng Pak Ganjar. Bapak, saya mau nanya dong Pak. Bapak tahu nggak bedanya Bapak sama internet apa? Apa tuh? Kalau internet itu 4G, kalau Bapak itu 4Me. Hebohnya aksi Fuji ngegombalin Pak Ganjar tepat di samping mantan kekasihnya Thorik Halilintar dan Alia yang juga hadir di acara itu. Walhasil momen ini menjadi viral setelah warganet fokus pada tatapan Thorik yang lebih manja pada Fuji dan tak melirik sedikit pun pada Alia. Itu sebabnya netizen menyebut jika Thorik masih belum bisa move on. Kemarin ketemu Kak Zawa gimana Kak? Kedekatannya gimana Kak? Alia bagaimana Kak? Hati-hati. Gimana sama Alia Bang? Makanya Alia dan Alia gimana sama Alia gimana Kak? Baik-baik aja. Kita cuman aku, Om Mami Reza, semua kan kita cuma bisa doakan yang terbaik aja untuk siapapun itu. Jadi kita nggak ada jodoh-jodohin, nggak ada apa-apa. Hidup tenang aja, terus nggak diusilin sama orang lain, cari uang dengan halal tanpa harus ngejatuhin orang lain. Pengen hidup tenang aja sih Kak. Mbak, hidup tuh nggak tentang perjodohan aja Mbak. Udah capek aku dengan urusan perjodohannya nggak Bang? Enggak sih, mama papa nggak minta apa-apa. Mama papa cuman pengen aku pergi selamat, pulang selamat. Jadi aku doakan yang terbaik buat orang tua aku, panjang umur, rezeki lancar. Aksi Fujian yang semakin terlihat merapat pada Ganjar Pranowo, capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu. Bukan hanya hadir dalam sejumlah acara, selebgram berusia 21 tahun itu bahkan berani menggombali calon presiden yang semakin merakyat menuai komentar dari ayahnya Haji Faisal. Fuji nih, tanggapan Pak Haji seperti apa? Udah tahu belum tentang pemerintahnya? Saya sih nggak begitu tahu saya. Cuman dari komentar-komentar netizen aja saya saya baca itu aja sih. Nggak begitu paham saya, nggak begitu mengetahui saya. Itu aja. Disinggung soal Thorik yang masih terlihat belum move on, Haji Faisal tersenyum sebelum akhirnya menjawabnya dengan bijak. Cocok dan kurang pas untuk dijodoh-jodohkan itu kan. Jadi sebaiknya si Fuji ataupun siapapun ya kurang tepat untuk dijodoh-jodohkan itu. Karena kadang-kadang orang ada yang nilainya positif, ada yang menilai negatif. Tentu hal itu akan membebani pihak-pihak yang dijodoh-jodohkan. Jadi daripada membuat mereka beban pikiran, lebih baik tidak usah dijodoh-jodohkan, kita lihat aja perkembangan ke depannya bagaimana. Kalau saya sih seperti itu. Ya, saya sih kalau soal kehidupan anak saya masa depannya, kalau soal percintaan saya nggak masuk ke situ ya. Itu biarlah aja lah mereka, biarlah aja lah dia ya, mencari penyesuaian dengan teman, dengan sahabat, dengan seseorang. Ya kita hanya tinggal mengarahkan, kita menyampaikan. Kalau rasanya kurang baik untuk dia, ya kita sampaikan. Kalau baik buat dia, ya kita support. Gitu aja sih. Ya kalau harapan saya semoga dia menemukan menemukan yang sesuai dengan harapan dia pasangan. Ya, kalau memang ya kalian ingin dia berburu-buru banget pasangan, padahal anak saya nggak berburu-buru banget sih. Saya kami selaku keluarga tidak mendesak dia agar punya pasangan, tidak ya. Jadi berjalan aja lah sebagaimana mestinya.
biar aja lah sepertinya hadir. Malah saya ini terus terang saja kalau bisa anak saya ini selesaikanlah pendidikannya, harapan saya sebenarnya. Tapi kan terlalu banyak yang mau jabatan, ya saya mau tidak. Itu bukan kabar, itu udah sering saya tekankan kepada dia, dan dia sendiri itu juga sudah beberapa kali ingin melanjutkan pendidikan, tapi mungkin karena kesibukan atau hal lain mungkin belum sempat. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau dia punya kesempatan dia akan melanjutkan pendidikan. Usai digombali Fuji, ekspresi Ganjar Pranowo memang unik dan pemandangan itu jelas akan berbeda pada penampilannya di debat Capres yang akan digelar nanti malam dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Sejumlah artis yang juga politisi mengungkapkan jika Ganjar Pranowo terlihat lebih siap berhadapan dengan dua capres lainnya. Pak Ganjar itu saya kenal sebagai salah satu kader terbaik PDI Perjuangan, punya reputasi sangat kompeten di DPR RI 2 periode, di eksekutif gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan memiliki hasil-hasil yang cukup signifikan untuk semua pekerjaan-pekerjaannya. Rekam jejaknya sangat produktif dan bisa kita lihat, bisa kita cek rekam jejaknya. Dari debat pertama, keduanya sportif, tidak menyerang, tetap pada prinsip-prinsip, karena kedua-duanya adalah dosen. Jadi tahu intelektual mana yang harus dipilih, narasi mana yang harus dipakai, diksi-diksi apa yang harus dia pakai, dan itu semua menurut banyak ibu-ibu mereka menyukai. Banyak. Kita patokan aja emak-emak sama ibu-ibu. Kalau mama ibu-ibu suka, aman. Selain kepribadian dan pengalaman, para artis ini mengaku jika Ganjar Pranowo lebih unggul dalam hal fakta. Sebab pasangannya Pak Mahfud tentu akan membantu pasangannya. Sebab ia dianggap menguasai tema yang akan diperdebatkan. Benarkah demikian? Hubungan internasional dan geopolitik itu Pak Mahfud aman. Prof Mahfud itu adalah salah satu kekuatannya. Karena apa? Karena beliau Menko Polhukam. Artinya skala-skala besar, geopolitik Timur Barat, itu pasti beliau lebih paham. Nah, kalau pemerintahan, Pak Ganjar 2 periode, Pak Ganjar punya hasil dan rekam jejak yang sangat baik untuk Jawa Tengah maupun DPR RI sebagai legislatif. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar di Jawa Tengah dengan sekolah kejuruan itu salah satu pembuktian bahwa beliau mampu melakukannya di Jawa Tengah. Artinya ada contoh-contoh yang sudah disiapkan dilakukan di Jawa Tengah. Nah, untuk pemerintahan, apakah itu akan dibuka lagi sebesar-besarnya pada saat beliau menjadi presiden? Nah, itu pasti beliau sudah persiapkan. TPN pasti sudah menyiapkannya, karena di situ banyak ahli-ahlinya. Nah, buat saya, bagaimana debat berikutnya, walaupun temanya geopolitik, pemerintahan, internasional, tetap ada bagaimana menjelaskan bonus demografi itu kepada milenial maupun Gen Z, supaya mereka nggak bosen atau boring lihat apa sih ini debat. Karena ujung-ujungnya semua teori-teori intelektual yang dibikin, disiapkan akan dirasakan oleh milenial dan Gen Z ini. Jadi saya sih berharap Pak Ganjar sudah mempersiapkan, Pak Prof Mahfud sudah mempersiapkan agar tatanan yang di atas ini bisa membumi ke milenial dan Gen Z, karena mereka cukup besar first voter maupun second voter tahun 2024.